Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-35, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16. Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak aku ketahui, itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit. Demikianlah aku berlaku. Seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu, demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus, menggertakkan giginya terhadap aku. Apabila Anda berada dalam kesulitan, apakah Anda pernah merasa terlecehkan pada saat berbuat baik? Maksudnya, setiap tindakan baik yang Anda lakukan kepada orang lain justru dibalas dengan tindakan jahat yang merugikan Anda. Atau ada kalanya sebuah tindakan berlandaskan kasih yang Anda berikan bagi seseorang justru tidak dianggap oleh orang tersebut. Bagi setiap Anda yang pernah berada pada pengalaman ini, memang sangat relevanlah peribahasa yang berkata, air susu dibalas air tuba. Dan tidak sedikit orang yang justru menjadi ogah-ogahan untuk melakukan kebaikan bagi orang lain. Kekecewaan akibat respons yang tidak sejalan dengan kebajikan yang ia lakukan telah membuatnya mengurung niat untuk membangun kebaikan dalam berelasi. Hal ini tentu menjadi sebuah pekerjaan iman yang perlu kita gumuli dan tidak dapat kita biarkan begitu saja sebagai umat Tuhan. Pemasmur pun pernah berada pada situasi di mana ia memberikan air susu yang justru dibalas dengan air tuba. Bahkan, berdasarkan ayat 11 sampai 16 ini, nampaklah bahwa pemasmur cukup sering mendapatkan pengalaman yang demikian. Berulang kali ia mendapatkan respons yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan kebaikan yang telah ia berikan kepada orang-orang tersebut. Namun, dari Mazmur ini juga kita menemukan sebuah ketekunan untuk berbuat baik, meskipun kita tidak dihargai. Bahkan, kita justru diperlakukan secara jahat. Sikap pemazmur ini bukan sekedar mewujudkan karakter yang bagus, melainkan juga menjadi indikator kualitas iman melalui cara berelasi. Sahabat Alkitab, merupakan sesuatu yang wajar jika kita merasa kecewa pada saat tindakan baik yang kita lakukan bagi orang lain justru dibalas dengan sikap yang buruk. Tak jarang hal itu pun membuat kita berkata, dasar tak tahu diri. Namun, kesaksian pemazmur juga mengajak kita untuk tidak membiarkan kekecewaan itu menjadi tembok yang menghalangi kebaikan kita terhadap orang lain. Konsistensi dalam kebajikan, meski diperlakukan tidak sejalan, adalah bukti kualitas iman dan karakter sebagai umat Tuhan. Jadi, siapkah Anda melakukannya? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih atas semua kebaikan dan kasih setia Tuhan yang selalu ada untuk kami. Dan biarlah itu semua menjadi teladan bagi kami, mewujudkan iman kami, menjadi indikator iman kami kepada Tuhan. Melalui cara kami berelasi, cara kami memperlakukan orang lain. Biarlah kami hadir sebagai pembawa kebajikan, melakukan hal baik untuk mereka, sekalipun tindakan kami itu dibalas dengan kejahatan. Biarlah kebaikan kami itu muncul dan dihasilkan sebagai bentuk jati diri kami sebagai umat Tuhan. Bukan berdasarkan ataupun bukan tergantung kepada apa yang orang lain lakukan terhadap diri kami. Hanyalah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber kebenaran, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.